Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi bersama admin dan masih dalam serial Unordinary. Sekarang masuk episode ke-13. Bagi siapa saja yang baru mampir nih, bisa maraton dulu dari episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja nggak pakai lama, enjoy the story. Siang hari itu, seperti biasa John menunggu Sarah, tapi kali ini agak aneh. Sarah ditungguin dari tadi kenapa gak ada. Di chat juga gak respon, dan di telepon pun gak jawab. Daripada kelamaan kan mendingan pulang aja. Dan di jalan dia papasan sama Blake. Blake yang lagi jogging ini menyapanya. Kan sama-sama sekamar ya kan, masa diem-dieman sih. Blake basa-basi tuh, berusaha untuk akrab sama John. Tapi di sini John yang sedari awal udah benci sama Blake gara-gara ditembak laser pas di episode pertama, dia nggak menghiraukannya sama sekali. Pokoknya kasihan dah si Blake ini, dia udah merendahkan diri untuk bergaul sama orang cripple. Tapi si Johnnya malah nolak. Blake itu bingung dengan masalah yang John alami, gak mau berteman tanpa alasan. Dan singkat cerita, malamnya John masih menunggu balasan dari Sarah. Gak biasanya tanpa respon selama itu, dan gak lama tiba-tiba ada jawaban darinya. Dari jawabannya John mendapati chat Sarah ini gak seperti biasanya. Ada beberapa kata-kata yang gak biasanya dipakai. Tapi ya udahlah, gak usah dipikirin, besok pagi baru dicek. Dan ternyata keadaan Sarah yang sebenarnya ada di suatu rumah kosong dalam keadaan babak belur dan diikat di kursi. Dia disekap oleh sekelompok siswa sekolahnya, dan yang chattingan sama John itu orang lain, makanya beda logatnya. Saat ini Sarah disekap untuk ya pahamlah, dibully, dipeloncoin dan sejenisnya. Di sini Sarah dikasih paham mengenai dirinya yang udah gak seperti dulu, orang terkuat di sekolah. Sekarang Sarah adalah orang terlemah di sekolah. Dan seperti yang dijelaskan di episode pertama, ada kesenjangan sosial antara orang-orang biasa atau katakanlah para mid tier dan low tier dengan orang-orang kuat, orang-orang dari elit tier ke atas. Orang-orang kuat itu gak peduli apapun yang terjadi pada orang-orang biasa, seakan-akan mereka hanya berperan sebagai figuran. Orang-orang kuat adalah pemeran utamanya, dan Sarah dibuat menyadari hal itu. Hari-hari di mana Sarah bisa melakukan apapun seperti sebelumnya itu sudah berakhir. Dan orang-orang ini yang menyekap Sarah adalah orang-orang yang sudah dendam dari dulu. Karena dulu mereka ini gak bisa balas dendam ya. Akhirnya kesempatan pun tiba. Ya biasalah, emang cuma beraninya sama orang lemah. Walaupun Sarah mengancam akan membalas saat Abel telah pulih, tapi masih belum pasti apakah akan kembali ke sedia kala atau hilang selamanya. Lalu Sarah diberi kesempatan melawan dalam keadaan babak belur dan lapar. Talinya dilepas dan memberikan kesempatan kepada yang lain untuk balas dendam. Pukulan demi pukulan diterimanya dan pada akhirnya Sarah pingsan di sana. Orang-orang pembuli itu meninggalkan Sarah sendirian dalam rumah kosong terbengkalai semalaman. Keesokan harinya, John langsung mengecek keberadaan Sarah di kamarnya. Elaine gak tahu apapun tentang Sarah, dari semalam belum pulang. Elaine ngira Sarah ini sama John. Di kamarnya pun terlihat rapi dan gak ada orang sama sekali. Di manakah Sarah? Di sekolah Arlo diajak Elaine pergi ke suatu tempat dan gak disangka ternyata dipanggil sama John. Sekarang ada 6 orang yang tahu rahasia John. Arlo dipanggil John mengenai masalah Seraphina yang hilang dari kemarin. Jadi sebagai seorang king, Arlo harusnya peduli sama rakyatnya. Tapi seperti yang dikatakan sebelumnya, orang-orang kuat gak peduli sama masalah orang-orang biasa. Di sini Arlo menyalahkan John yang gak bisa menjaga Sarah dari bulian orang. Dan John menyalahkan Arlo karena artikel yang membongkar rahasia Sarah tersebar di sekolah. Jadi mereka saling menyalahkan lah. Dan sama-sama gak mau disalahkan. Padahal ya sama-sama salah sih. Dan saking kesalnya mereka mau gelut, tapi Elaine melerainya. Kali ini prioritasnya adalah Seraphina yang hilang dari kemarin, harus dicari. Tapi di sini Arlo menolak untuk mencarinya dan menantang John apakah dia mampu mencarinya. John kesal, Arlo gak menurutinya, padahal sudah jelas Arlo dikalahkan sama John. Arlo kesal dengan sikap John yang mau punya otoritas seperti raja atau king, tapi dia gak mau menjalankan kewajiban sebagai seorang king.
Arlo kesal, meninggalkannya dan membiarkan John mencari Sarah sendiri. Udah jauh dari John, Arlo terus mengoceh tentang betapa menyebalkannya John. Dan Elaine paham kalau John itu meresahkan. Tapi bagaimanapun juga, Serafina itu adalah seorang teman yang gak boleh dibiarkan dalam keadaan yang tidak berdaya. Takutnya kenapa-napa ya kan, jadi ayo carilah. Akhirnya Arlo terbujuk dan ikut mencari Serafina. Semua orang-orangnya dimobilisasi untuk mencari keberadaan Serafina, mulai dari Isen, Ventus, Meili, semua dikerahkan untuk mencari Sarah. Di sisi lain, John yang mencari Sarah sendirian makin panik karena nggak ketemu-ketemu. Ada 5 orang yang Arlo mobilisasi untuk mencari Sarah. Pencarian dimulai dari segala sisi di sekolah dan pencarian ini bersifat rahasia. Kembali lagi ke John yang masih mencari Sarah dimanapun tapi belum ketemu. Mulai nyari di UKS gak ada, di kantin gak ada, perpustakaan gak ada di segala sisi sekolah. John butuh pemandangan yang luas dari loteng. Tapi di sini lagi-lagi diusir sama orang kampret. Ini adalah masalah serius. John mulai bernegosiasi dengan orang itu, tapi ya seperti biasa, kekuatanlah yang berbicara. Sementara pencari dari tim Arlo sampai sekarang belum menemukan tanda-tanda Serafina di sekolah. Mungkin dia ada di luar sekolah. Kembali lagi ke John yang masih nyari. Tiba-tiba dia disandung sama orang random ya. Anjir lah, ini lagi serius malah dikerjain. John sangat kesal di sini dan langsung menghajarnya. Terjadi keributan, tapi ya karena John yang seorang lemah ya, orang cripple, maka gak ada yang mau mendengarkannya. John udah menjelaskan kalau ini adalah saat-saat yang lagi urgent gitu, tapi ya begitu. Nah, setelah John babak belur, dia benar-benar kesel. Kenapa gak sekali aja orang-orang membiarkannya melakukan sesuatu? Selalu saja menghalangi, gak ada yang mau mendengarkan ataupun peduli. Dan pada akhirnya, kekuatanlah yang berbicara. Sementara itu ada 2 orang lagi jalan di tengah lorong yang sepi. Mereka orang-orang biasa ya, orang mitir. Mereka bernama Tanner dan Rocker. Tiba-tiba disergap oleh pria bertopeng. Pada awalnya Tanner dihajar tanpa sebab olehnya, dan Rocker pun ikut melawan. Pria bertopeng ini kelihatannya udah terluka dari awal. Mereka mentertawakannya dan Tanner menggunakan ability-nya, yaitu Regeneration. Dia bisa menyembuhkan diri. Merasa sudah di atas angin, pria bertopeng itu tiba-tiba juga bisa menyembuhkan diri dong. Rocker mencoba melawannya lagi, tapi percuma saja. Langsung dibuat pingsan dengan menggunakan ability yang persis seperti Rocker. Tanner bingung sebenarnya siapa orang ini. Tanner mencoba melawannya tapi percuma, dia bukan tandingannya. Di sisi lain, Ventus sedang berbicara dengan seseorang yang mengaku melihat Serafina di hari sebelumnya. Serafina dibawa oleh 4 orang entah kemana dan dia hanya melihat rambut-rambut dari para pelaku itu. Di atap sekolah, orang kampret itu sudah pingsan dihajar. Pria bertopeng melihat sisi sekolah dan ada Isen di situ. Isen yang masih mencari keberadaan Sarah sudah menyadari kalau Serafina ini pasti nggak ada di sekolah, pasti dia ada di luar. Tiba-tiba si pria bertopeng menghampirinya. Isen kira orang bertopeng ini mau melakukan pertandingan peringkat ya. Ya maksudnya dia mau nantangin si Isen untuk ngambil peringkatnya gitulah singkatnya. Isen menjelaskan kalau dia ini lagi sibuk, tapi ya percuma. Orang bertopeng itu langsung menyerangnya. Isen kesal, pertarungan pun dimulai. Sebelum menyerang, Isen mencoba berbicara dengan pria bertopeng. Apa yang membuatnya yakin kalau dia bisa mengalahkan Isen? Tapi gak ada jawaban sama sekali dan langsung main serang aja. Serangan kedua bisa dihindari Isen dan berhasil mendaratkan pukulan ke pria bertopeng itu. Pria bertopeng ini terluka oleh Isen. Isen yang sudah yakin menang meyakinkan pria bertopeng itu untuk menyerah. Tapi ternyata tidak semudah itu, Virguso.
Isen mulai menyerang lagi, tapi sebuah pukulan keras berhasil mengenai Isen balik. Pertarungan antara Isen dan pria bertopeng disaksikan oleh banyak orang. Cecil yang baru datang pun juga melihatnya. Setelah melawannya, Isen menyadari kalau orang ini adalah John. Benar-benar seorang monster. Isen paham kenapa John seperti ini dan dia menawarkan solusinya. Tapi gak didengarkan sama sekali dan pada akhirnya, sama seperti korban lainnya, Isen dihabisi sampai pingsan dan ditinggalkan begitu saja. Setelah dapat ability-nya Isen, pria bertopeng ini melanjutkan pencarian Seraphina. Cecilia melihatnya dari jauh baru pertama kali menyadari kekuatan John yang sangat-sangat OP. Berpindah ke Arlo, dia sudah mendapatkan informasi mengenai orang-orang yang membawa Seraphina. Ada 4 orang, tapi cuma ciri-cirinya aja. Walaupun belum 100% tuntas, setidaknya ada kemajuan lah. Orang-orang ini harus ditemukan, setidaknya salah satu dari mereka. Kalau menyangkut hal seperti ini, Isen adalah ahlinya dan diteleponlah dia. Tapi ya, gak ada jawabannya. Di sisi lain, Cecil benar-benar dendam sama Arlo. Dia dengan seenaknya mencabut Cecil dari jabatannya dan menyerahkannya kepada orang yang lebih lemah darinya. Sudah 2 kali dia mengabaikan ranking. Pertama, dia mencabut posisi royal Cecil dan menyerahkannya kepada Blake. Jadi bagi yang belum tahu nih, Blake itu kan levelnya 4,5 sedangkan Cecil levelnya 5,2. Arlo menyerahkan posisi Jack yang merupakan orang ketiga di sekolah kepada Blake. Selain itu, jabatan kepala pres juga dicabut darinya dan diserahkan kepada si Isen yang lebih lemah. Hal ini membuat Cecil muak. Menurutnya Arlo gak pantas menjadi king, sangat munafik. Dan gak lama temannya Cecil memberikan informasi mengenai apa yang terjadi sekarang. Seraphina yang menghilang dari kemarin. Cecil paham kenapa John bertindak. Dia berniat untuk membantunya. Sementara Elaine, dia masih mencari informasi dan ada orang yang membantunya. Orang ini merupakan orang yang ditolong Sarah saat dibully kemarin ya. Nah, ini adalah orang yang tepat. Elaine langsung membawanya menemui Arlo. Berpindah ke Meili, dia mendengarkan desas-desus mengenai pertarungan Isen di halaman sekolah sebelumnya. Orang yang melawannya itu punya banyak ability. Meili paham di sini dan langsung mencarinya. Dan benar saja, Isen sudah tergeletak pingsan. Pasti John pelakunya nih. Arlo yang masih mencari pelaku Seraphina bingung. Orang-orang dengan ciri-ciri tersebut ada banyak. Walaupun udah ditandai orang-orang itu, tapi masih belum pasti pelakunya. Melihat HP, ada informasi mengenai Isen yang pingsan. Hal ini membuat Arlo tambah kesal. Sangat menyebalkan si John ini. Dan untungnya Elaine datang. Dia membawa orang yang tahu persis pelakunya. Dan diceritakanlah pelakunya. Punya rambut pirang, mata biru dan terlihat selalu marah. Ya walaupun mirip sama Arlo ya. Dan pelaku itu pastinya orang-orang mitir. Orang-orang itu bernama Tanner, Elena, Wenki, Krolik, Gavin dan sebagainya. Orang-orang ini selalu sok-sokan jadi bos, nyuruh orang yang lebih lemah buat ngerjain tugas lah, meremploncoin lah, dan sebagainya. Dan orang-orang yang protes akan dihukum. Cewek ini menceritakan situasi sosial orang-orang bawah ya. Arlo dan Elaine gak paham permasalahan itu. Ya seperti yang sudah dibilang, mereka-mereka itu gak peduli sama orang-orang biasa. Dan pada akhirnya cewek ini menandai para pelaku penculikan Seraphina. Mereka itu Elena, Krolik, Wenki, Howard. Akhirnya ketemu pelakunya, saatnya silaturahmi. Sementara itu, Howard lagi mau ke kelas. Tiba-tiba ada Arlo mencegatnya. Howard kaget, tiba-tiba didatangi orang nomor 1 di sekolah, seorang king. Dia bingung, kenapa Arlo mendatanginya, dan langsung saja ke intinya. Di mana Seraphina? Howard yang berusaha alasan tetap aja nggak bisa, dan akhirnya Arlo mengetahui lokasi di mana Seraphina disekap. Selain itu, Howard juga membeberkan para pelaku lainnya. Ada sekitar 8 atau 9 orang lah. Arlo tambah kesal karena Seraphina disekap semalaman di sana. Kali ini perbuatan mereka sudah di luar batas. Mereka berdua pun langsung menuju lokasi, dan ternyata Cecil menguping gak jauh dari situ. Kembali ke John, dia masih belum bisa menemukan Sarah, padahal udah menggunakan ability-nya Isen. Dan ada Cecil muncul, dia memanggilnya. Pertama kalinya berhadapan dengan John, Cecil sangat waspada. Orang ini benar-benar berbahaya. Cecil memperkenalkan diri dan membeberkan semua rahasianya John.
Memang mantan kepala pres bukan kaleng-kaleng ya soal informasi. Dan dia menawarkan bantuan untuk mencari Serafina. Dan gak pakai lama John mengikutinya. Berpindah ke Serafina yang masih dicekap. Dia akhirnya terbangun dari tidurnya. Sera benar-benar bingung kenapa dia masih di sini. Perpeloncoan pun terus berlanjut. Elena belum puas membuli Serafina. Saat bangun tidur, Sera berharap ada yang menolongnya, tapi hal ini ditegaskan lagi oleh Elena. Serafina sekarang gak punya kekuatan, jadi secara teknis adalah orang terlemah di sekolah. Dan jangan berharap dia akan ditolong karena memang gak ada yang peduli. Begitulah kondisi sosial di sini. Karena Sera udah jadi orang lemah, maka tidak ada yang peduli dengannya. Mulai dari teman-temannya, bahkan orang tuanya pasti akan membuangnya juga. Teringat akan kakaknya yang sudah menghilang entah kemana dan ibunya mencapnya sebagai anak gagal. Padahal kakaknya kabur karena emang tertekan di rumah. Emaknya benar-benar berekspektasi tinggi kepada kakaknya Sera. Karena kakaknya kabur, maka dicap sebagai produk gagal. Dan kalau seorang high tier punya anak gagal, pasti dicap rendah di masyarakat. Begitulah kehidupan keluarga high tier. Dan kalau kondisi Sera ketahuan emaknya, pasti ya Sera juga bakal dibuang juga. Dan makin kesini, penindasan Elena semakin menjadi-jadi. Sera harus mengakui bahwa dirinya adalah orang paling lemah di sekolah dan sadar akan hal itu. Dan terlihat ada dua orang menuju rumah terbengkalai. Penindasan Elena semakin menjadi-jadi. Di sini teman-temannya mulai menyadari kalau ini sudah berlebihan. Cuma sekedar membalas perbuatan Sera yang hanya sekilas saja, masa harus menyikapi semalaman ya kan? Ini benar-benar kelewat batas. Ya walaupun ada yang berpendapat kalau ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mempeloncoin Serafina. Ya tujuan Elena ini untuk membuat Serafina menyadari kalau Elena lebih baik darinya. Dan tiba-tiba Arlo dan Elaine datang. Hahaha, mampus kejeduk loh. Elaine mendapati Serafina diikat gak berdaya, udah gak makan semalaman, ditinggal di rumah tua, parah deh. Arlo udah kelewat kesel, langsung menyidang mereka. Orang yang mulai di sini adalah si Elena. Elena bingung kenapa Arlo mengurusi urusan orang-orang biasa ini. Arlo adalah king, pasti dia punya urusan yang lebih penting. Setelah Arlo menceramahi mereka, nanti insiden ini akan dilaporkan ke kepala sekolah dan pasti akan diberikan hukuman yang setimpal. Hari ini mereka semua sudah kelewat batas. Arlo, Elaine, dan Sera pun pergi dari situ. Setelah diceramahi, Elena marah karena hal yang mereka lakukan saat ini emang gak ada bedanya dengan apa yang Arlo lakukan. Mentang-mentang Serafina jadi korbannya, maka Arlo pun turun tangan. Coba ketika orang lain yang jadi korban, pasti Arlo gak peduli. Ya begitulah orang-orang dengan rank tinggi, gak peduli dengan urusan orang-orang biasa. Arlo gak peduli dibacotin. Elena mulai menyerangnya, tapi dia bukanlah tandingan Arlo. Arlo pergi meninggalkan mereka begitu saja. Mereka ini dianggap sebagai kerikil yang tidak pantas dipedulikan. Dan akhirnya Serafina selamat. Mereka bertiga pun kembali ke sekolah. Sementara itu para pelaku ini panik. Mereka benar-benar menyesal dengan perbuatannya. Pasti nanti bakal diskors nih. Atau lebih parahnya lagi, nanti kasus ini bakal ditulis ke dalam transkrip sekolah mereka. Mereka pun menyalahkan Elena, tapi ya percuma saja, nasi sudah menjadi bubur. Toh lainnya juga sepakat melakukan ini ya kan. Jadi ya udahlah, nanti aja bahasnya. Sekarang pulang dulu. Tapi sayang sekali, tidak semudah itu Ferguson. Hanya perlu satu tendangan membuat Elena mental tidak sadarkan diri. Gak perlu lama-lama balasannya, ini udah ada di depan mata ya kan. Yang lain pun bingung, siapa pria bertopeng ini? Mereka mulai melawan balik, tapi gak ada satupun orang di sini yang merupakan tandingannya. Hanya perlu satu gerakan untuk melumpuhkan setiap orang di sini. Sisanya mau kabur, mereka paham gak bisa melawan. Tapi sayang sekali, tangganya dihancurkan. Jadi mau gak mau harus melawan. Mereka yakin bisa menang, tapi saat laser melukai pria bertopeng itu, sayangnya dia bisa menyembuhkan diri.
Dan satu persatu orang-orang pembuli ini dihabisi, tinggal orang terakhir. Dia benar-benar putus asa dan minta ampun. Dia yakin kalau ini hukuman karena menyikap Serafina dan memberitahu kalau Serafina ini sudah aman. Berharap pria bertopeng ini akan mengampuninya, tapi ya gak ngaruh. Para pembuli ini dihabisi tanpa ampun, semuanya pingsan tidak sadarkan diri. Dan di luar, Cecil menunggunya. John sudah selesai mengurus orang-orang itu.